Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahbihil muntazabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya lah kemudian kita bisa melaksanakan kajian ini bersama Baginda Ali Institute. Nanti juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak juga kepada Ustadz Alfid yang pada malam hari ini akan membawakan materi tentang epistemologi pada pelajaran pertama. Begitu juga terima kasih banyak kepada para peserta yang mengikuti kajian ini baik melalui Zoom ataupun melalui Facebook Baginda Ali, Hausa Virtual Baginda Ali Institute. Oleh sebab itu, karena kita sedikit molor, mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis, maka kajian tentang epistemologi pertemuan pertama atau pelajaran pertama ini saya serahkan kepada Ustadz Alfid. Kepada Ustadz Alfid dipersilakan. Pada Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan mulai kajian kita tentang epistemologi atau nadhariyatul ma'rifah. Kajian sistematis, jadi harapkan kepada teman-teman untuk mengikutinya setiap sesinya, sesi per sesi. Sebelum kita masuk ke bahasan, saya akan memperkenalkan buku yang akan jadi acuan kita pada kesempatan kali ini. Bukunya itu ada 3 buku yang akan kita ajarkan. Pertama ini buku Daras Epistemologi Islam, pendekatan baru struktur filsafat pengetahuan dalam Islam, Ghulam Reza Fayyadi. Ini buku aslinya bahasa Persia. Kenapa dia keluar? Jadi ini bahasanya bahasa Persia. Kita tidak akan baca bahasa Persianya. Kita akan baca terjemahannya saja. Kemudian yang kedua adalah buku bahasa Arab. Yang pertama, Manahijut Tafkir. Manahijut Tafkir itu ditulis oleh Asy-Syaikh Fala Al-Abidi dan As-Sayyid Sa'ad Al-Bukhati. Ini adalah penulis buku logika. Nanti masuk kalau sore ini. Sayyid Falah Al-Abidi. Nah, dia juga menulis buku epistemologi yang diberinya judul Manahijut Tafkir atau aliran-aliran berpikir, pemikiran. Itu yang akan kita kaji. Buku yang ketiga adalah Ushulul Ma'rifah wal Manhajul Aqli. Dasar-dasar pengetahuan dan mazhab rasionalisme.
ditulis oleh Ad-Doktor Al-Ustaz Aiman Al-Misri. Dr. Aiman Misri. Sebenarnya buku yang kedua tadi itu merupakan ringkasan dari buku yang ketiga ini. Jadi buku Manahijut Tafkir itu merupakan ringkasan dari buku Ushulul Ma'rifah wal Manhajul Aqli. Jadi sebenarnya hanya dua yang akan kita jadikan sebagai acuan secara sistematis. Buku Daras Epistemologi Islam dan buku Manahijut Tafkir sebagai ringkasan dari buku Ushulul Ma'rifah wal Manhajul Aqli. Buku yang kedua itu berbahasa Arab dan belum ada terjemahan bahasa Indonesianya, jadi itu yang akan kita baca. Tapi di pertemuan-pertemuan awal ini kita akan mulai dengan buku Daras Epistemologi Islam. Dikarenakan itu saling nyambung nanti bahasannya, secara sistematikanya seperti itu. Jadi di buku Daras Epistemologi Islam kita akan menjelaskan atau membincang terlebih dahulu tentang nilai pengetahuan. Di buku ini, di buku Daras Epistemologi Islam ini, itu belum ada dijelaskan bagaimana apa saja instrumen-instrumen pengetahuan, bagaimana nilai dari indera, akal, syahadah, teks, dan semacamnya, itu belum ada. Juga tidak akan diperbincangkan di buku ini tentang aliran-aliran pemikiran. Jadi belum ada komparasi antara satu mazhab epistemologi dengan mazhab epistemologi yang lain. Itu di buku ini. Buku ini fokus membahas jenis-jenis pengetahuan secara umum, klasifikasi primernya apa, kemudian menjelaskan nilai dari setiap pengetahuan itu. Makanya saya katakan bahwa buku ini itu lebih dasar atau mesti dikaji lebih awal sebelum mengkaji buku-buku epistemologi yang lain. Beda di buku yang kedua tadi, di buku Manahijut Tafkir itu sudah ada di situ tentang adawatul ma'rifah atau instrumen pengetahuan, ada juga tema tentang aliran-aliran pemikiran yang kemudian dikomparasikan satu dengan yang lainnya dan berujung pada satu mazhab terpilih. Nah, oleh karena itu mungkin beberapa pertemuan ke depannya kita akan fokus di buku Daras Epistemologi Islam. Setelah itu kita akan berpindah ke buku Manahijut Tafkir atau Ushulul Ma'rifah wal Manhajul Aqli. Insyaallah. Itu ya. Kalau buku darasnya banyak dijual, bisa dibeli. Kemudian tentang epistemologi. Hal yang mendasar yang perlu diketahui sebenarnya sebelum mengkaji atau bahkan sebelum melakukan apapun itu, dan itu bersifat fitrawi, alamiah, di mana setiap orang yang berakal niscaya melewati tahap itu, yaitu tahap mengenal urgensi dari apa yang akan dilakukannya dan atau apa yang akan dikajinya. Itu alamiah. Terkadang kebosanan dalam mengkaji ilmu, terutama ilmu-ilmu yang bersifat rasional, filsafat, epistemologi, dan inkonsistensi terjadi itu dikarenakan kita tidak mengetahui apa urgensinya, apa urgensi dari semua ilmu itu. Ataukah kita mengetahuinya tapi tidak merasakannya. Jadi kita tahu ada urgensinya misalnya bagi jiwa, tapi karena kita tidak merasakan efeknya, akhirnya kita malas atau bosan dalam mengkajinya.
Karena kita tidak merasakan manfaatnya pada saat itu juga. Misalnya kalau kita katakan demi kesempurnaan jiwa, demi bercahayanya jiwa, demi keluarnya jiwa dari kegelapan, kejahilan, dan sebagainya, kita tidak merasakannya. Itu hanya sebatas konsep yang mungkin kita benarkan karena bersandar pada argumentasi rasional, sehingga kita benarkan itu bahwa efeknya berpulang pada jiwa. Tetapi karena kita tidak merasakan efeknya itu, akhirnya kita kadang bosan. Jadi kebosanan itu terjadi karena kita tidak mengetahui manfaat dari yang kita kaji, ataukah kita mengetahuinya tapi tidak merasakannya. Tidak merasakannya dikarenakan kita fokus pada manfaat-manfaat yang bersifat fisikal, bersifat fisik. Sehingga semua manfaat-manfaat yang bersifat non materi yang berkaitan pada jiwa kita tidak sadari. Tidak disadari karena tidak dirasakan, makanya tidak dilakoni. Sama kayak penyakit itu. Kalau kita memiliki penyakit fisik, itu penyakit yang tersadari. Mengapa tersadari? Karena terasakan. Setelah itu, karena dirasakan, makanya kita bergerak untuk mencari penawarnya, mencari obatnya. Tetapi derita-derita yang bersifat non fisik, kita tidak menyadarinya. Tidak disadari karena tidak dirasakan. Tidak dirasakan karena fokus perhatian kita tidak pada jiwa, berfokus pada fisik. Sehingga segala hal yang bersifat metafisik, bersifat jiwa, tidak kita rasakan. Derita, kebahagiaan, dan sebagainya. Tidak kita rasakan. Kenapa? Tadi itu. Karena yang mendominasi dalam diri kita adalah persepsi nerawi. Atau hal-hal yang bersifat material. Sehingga semua derita, kebahagiaan, termasuk kejahilan jiwa, tidak kita rasakan. Nah, walaupun begitu, di awal ini kita akan menjelaskan urgensi epistemologi. Paling tidak kita tahu saja dulu, oh itu urgensinya. Walaupun tidak dirasakan efeknya. Itu bagi sebagian orang yang jiwanya sempurna atau fokusnya ke jiwa lebih dominan, dia akan merasakan itu. Ini kita akan menjelaskan tentang urgensi epistemologi. Bukan urgensi pengetahuan. Itu dua hal yang berbeda antara urgensi epistemologi dengan urgensi pengetahuan. Pengetahuan itu salah satu hal yang dikaji dalam epistemologi. Kita belum menjelaskan urgensi pengetahuan, kita akan menjelaskan urgensi epistemologi. Tapi biasanya lebih sistematisnya lagi, sebelum menjelaskan urgensi epistemologi, itu tentu kita harus tahu dulu epistemologi itu apa. Kan agak aneh kalau kita mengkaji urgensi epistemologi, tapi epistemologi kita tidak tahu. Epistemologi itu apa, tema-temanya apa saja, dan sebagainya. Oleh karena itu di buku ini yang pertama dijelaskan urgensi epistemologi. Baru nanti kemudian definisi epistemologi, baru perbedaan antara epistemologi dengan ilmu-ilmu sejenisnya dan semacamnya. Epistemologi ini secara umum saja, nanti kita akan masuk ke pembahasan itu. Secara umum saja, untuk mengantar kita pada urgensi epistemologi. Salah satu hal yang menjadi tema dasar dalam epistemologi adalah tema tentang nilai pengetahuan.
tema tentang nilai pengetahuan yang dengannya kita akan beroleh pengetahuan yang objektif. Jadi dengan epistemologi kita bisa mengobjektivasi di antara pengetahuan yang subjektif itu mana yang objektif. Betul. Jadi semua pengetahuan klaim kebenaran itu kita bisa verifikasi dengan berpijak pada neraca kebenaran yang disediakan oleh epistemologi. Sehingga ada jaminan bahwa pengetahuan yang kita yakini atau yang kita miliki adalah pengetahuan yang objektif. Jadi dia subjektif tapi juga objektif. Bukan subjektif dan hanya subjektif. Karena kan nanti kita akan temukan nanti banyak klaim-klaim kebenaran. Sehingga kalau kita tidak memiliki neraca dalam menganalisa semua klaim-klaim kebenaran tersebut, maka bisa jadi kita akan jebak pada subjektivisme ataukah relativisme yang menganggap benar walaupun kontradiksi. Dengan epistemologi ini kita akan bisa melihat mana yang subjektif dan objektif dan mana yang subjektif dan hanya subjektif. Itu. Jadi itu tema yang penting dalam epistemologi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa salah satu urgensi dari epistemologi adalah melahirkan pengetahuan yang objektif. Memberikan kepada kita jaminan objektivitas pengetahuan. Tapi tidak sampai di situ. Karena nanti pengetahuan yang objektif ini itu akan melahirkan iman yang juga objektif. Makanya di sini dikatakan di bagian awal di halaman 6, seperti yang telah diketahui sebelumnya, pengetahuan merupakan prasyarat iman. Dan iman yang pada hakikatnya merupakan cenderungan dan ikatan jiwa tidak akan terbentuk tanpa dilandasi oleh pengetahuan. Jadi dari pengetahuan yang objektif tadi ini, yang lahir dari neraca epistemologis yang benar, itu akan terbentuk iman. Dikatakan bahwa iman adalah prasyarat, pengetahuan adalah prasyarat iman. Iman tidak akan terbentuk tanpa adanya pengetahuan. Jadi mana yang lebih dahulu, pengetahuan atau iman? Mana yang lebih dahulu, pengetahuan atau iman? Tentu pengetahuan. Karena sesungguhnya manusia hanya mengimani sesuatu yang diketahuinya dan mengamalkan sesuatu yang diimaninya. Namun tentu tidak semua pengetahuan nanti melahirkan iman. Ada sesuatu yang hanya diketahui saja tapi tidak turun pada iman, tidak berwujud iman, ya tidak diimani. Dan karena tidak diimani makanya tidak diamalkan. Jadi itu satu kesatuan neraca epistemologis, kemudian pengetahuan, turun lagi iman, turun lagi tindakan. Nanti kita akan bahas apa itu iman yang dimaksud di sini. Nah, bayangkan jika pengetahuan yang kita peroleh adalah pengetahuan yang rasional, yang lahir dari neraca epistemologis yang benar. Itu pengetahuan di situ kan dia merupakan ada dua cabangnya di situ. Ada yang bersifat pandangan dunia dan ada yang bersifat ideologi. Sehingga nanti ada pandangan dunia rasional dan ada pandangan dunia dan ada ideologi rasional. Pandangan dunia yang objektif, yang rasional,
ideologi yang objektif dan juga rasional. Dari pengetahuan yang semacam ini, itu akan melahirkan, tentu tidak secara otomatis, tidak ada ikhtiar di situ, ada upaya ikhtiari untuk apakah kita mengimani yang dibenarkan oleh pengetahuan kita atau tidak. Karena dia bukan hal yang niscaya. Ini tidak niscaya bahwa setiap manusia mengimani apa yang diimani oleh halnya, oleh pengetahuannya. Banyak orang yang mengimani sesuatu, mengetahui bahwa misalnya itu buruk, tapi karena tidak diimani, dia mengimani pengetahuan yang lain yang menawarkan kenikmatan pada sesuatu itu, akhirnya yang diimani itulah yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta apa yang diketahui itu diimani. Tapi niscaya yang dilakukan adalah apa yang diimani. Jadi perbuatan itu adalah turunan niscaya dari yang diimani, dari iman. Sementara iman bukan hal yang niscaya dari pengetahuan. Ada banyak hal yang kita imani, tapi ternyata kita tidak, apa yang kita ketahui, tapi kita tidak imani. Misalnya tentang rokok misalnya. Ini contohnya supaya banyak yang nanti memikirkan ulang untuk mulai merokok. Walaupun saya juga merokok sebenarnya. Tapi setidaknya kita tidak dirokok, kita merokok. Gitu. Tidak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Misalnya rokok. Kita mengetahui bahwa rokok ini diam. Jangan main lagi. Kita mengetahui bahwa rokok ini memiliki efek-efek negatif, memiliki keburukan bagi kesehatan dan semacamnya. Akal kita mengatakan itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari yang kompeten dalam bidangnya, para dokter, sebagainya. Tapi pada sisi yang lain, kita juga mengetahui bahwa ada manfaat-manfaat, ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri yang ditawarkan oleh